Saya ingin mulai dengan sebuah berita mengenai foto yang heboh. Ini foto yang heboh terjadi di California, Amerika Serikat, tentang dua orang suami dan istri bernama Janet dan Alexander. Ini berita yang heboh di tahun 2015. Baik Alexander ataupun Janet, mereka berusia 95 tahun dan mereka sudah menikah 75 tahun. Jadi mereka baru saja melewati pernikahan 75 tahun. Yang membuat heboh adalah ini foto ketika dua pasangan ini wafat hampir bersamaan di sebuah ranjang dan mereka wafat sambil berpelukan. Jadi ini beritanya bisa kita lihat di Google. Dua suami istri yang baru saja melewati 75 tahun usia pernikahan, mereka wafat hampir berbarengan, wafat di ranjang dalam posisi saling berpelukan. Foto ini segera menyebar karena begitu uniknya, dan para wartawan pun datang. Kami suami istri ini ingin hidup bersama terus saja dunia dan akhirat. Lahir dan batin itu pertama. Kedua juga sering diulang-ulang, mereka katakan kami minta ke Tuhan jika selesai hidup kami mohon jangan terlalu jauh kami dipisahkan. Siapapun yang duluan, yang lainnya mohon juga diambil oleh Tuhan dalam jarak yang tak terlalu jauh. Itu doa mereka. Yang ketiga juga mereka sering katakan kepada anak-anak, jika juga sampai waktunya, siapapun yang duluan kami ingin wafat dalam pelukan pasangannya. Itu tiga-tiga itu dikatakan berulang-ulang sehingga anak katakan, tercapai pula akhirnya cita-cita ayah dan ibu. Mereka wafat bersama selama 75 tahun bersama dalam posisi berpelukan. Kepada yang datang, anak-anak bercerita. Ia katakan bahwa ayah wafat terlebih dahulu di kamar itu, dan anak-anak sudah berkumpul, cucu berkumpul, cicit berkumpul. Karena sudah lama mereka sakit, lalu ibu mengatakan, mohon ia diberi waktu berdua saja dengan ayah. Jadi ibu minta anak-anaknya keluar dari ruangan, juga cucu, juga cicit. Ia ingin merasakan momen terakhir dengan ayah. Anak-anak pun ikut keluar ruangan, tapi anak-anak mendengar, nah ini ada semua kisahnya di berita itu. Anak-anak mendengar ibunya berkata kepada suami, sayangku, tunggu aku di sana. Tak lama lagi aku segera menyusul. Itu yang ibu katakan, dan anak-anak terdiam. Mereka sambil keluar dari kamar itu, mereka terdiam, dan mereka saling merasa bahwa pada waktunya ibu pun akan segera menyusul. Jadi mereka keluar ruangan, di luar pintu, mereka menunggu. Jika 1 jam, mereka ketuk pintu, dan bagi mereka cukup sudah ibu dan ayah 1 jam bersama. Momen terakhir, ketika mereka buka pintu, ibu pun sudah wafat dalam posisi mereka berdua saling berpelukan. Jadi anak-anak, cucu dan cicit menangis, tapi sambil menangis mereka katakan, ya Tuhan, tercapai cita ibu. Mereka wafat tak berjauhan waktunya dan saling bertemu. Nah, segera foto ini, berita ini menjadi hot di California, di Amerika Serikat. Itu bisa dicek di Google. Kenapa dia bisa menjadi berita yang begitu hebat? Karena sebenarnya hubungan cinta yang panjang itu, hubungan suami istri yang panjang itu dambaan semua orang.
semua mendambakan bisa berhubungan suami istri panjang sekali jika bisa hanya maut yang memisahkan. Itu idaman banyak orang. Dan itu menjadi relevan karena di Amerika, di negara itu, tingkat perceraian 50%. Jadi di Amerika itu 50% orang bercerai. Jadi dari 2 orang yang menikah, 1 bercerai. Tinggi sekali tingkat perceraiannya. Tapi setinggi itu pun Amerika pun masih ranking kelima. Karena ranking pertama itu di negara Luxembourg, dari 100%, 87% orang bercerai. Di 100 orang menikah, 87 orang dari yang menikah itu bercerai. Lalu Spanyol nomor 2, 65%, Prancis nomor 3, Rusia dan Amerika nomor 4, nomor 5. Ini pun jadi fenomena yang menarik karena bagaimana yang terjadi di dunia melimpah materinya seperti dunia barat itu, yang tinggi teknologinya, orang-orang mengalami kesulitan membina cinta jangka panjang. Di negara yang begitu maju, begitu modern, di era digital, ternyata ada kesulitan membangun hubungan suami istri jangka panjang. Karena itu berita itu menjadi heboh. Ini agak lain apa yang terjadi. Nah, ini yang saya ingin ceritakan, terutama juga di hari Pak Daus dan Ibu Dewi yang baru saja sah sebagai suami istri, karena ini ada risetnya juga. Jadi ada riset yang mengatakan apa yang membedakan suatu keluarga yang minta ampun di barat itu yang mudah sekali bercerai. 2 orang kawin, 1 orang bercerai di antara mereka, tingkat 50% tingkat perceraiannya. Dengan mereka yang berhasil membina hubungan suami istri yang minta ampun panjangnya, bahkan ketika mereka menghadap maut pun mereka berpelukan. Apa kira-kira membedakan ini? Banyak riset yang dibuat. Satu yang penting untuk kita ketahui itu riset dari positif psikologi. Ini penting juga untuk semua ketahui. Mereka katakan bahwa mereka yang berhasil untuk terus bersama dalam waktu panjang sekali, karena mereka juga merubah hubungan suami istri sebagai hubungan persahabatan, juga hubungan partnership, juga hubungan 2 orang yang sangat dekat sekali. Sehingga tipsnya sederhana untuk kita, Pak Daus juga, kita juga semua di sini. Tipsnya adalah jadikanlah suamimu juga sahabat, jadikanlah istrimu juga sahabatmu. Karena kalau kita bersahabat, maka kita ada kerelaan, ada keikhlasan untuk saling terbuka. Tak hanya masalah-masalah kekuatan kita, juga kelemahan kita. Dan sebagai sahabat, kita cari jalan solusi bersama. Itu yang membuat perkawinan akan kuat sekali jika istri kita selalu juga menjadi kekasih kita, selalu juga menjadi sahabat kita. Itu pula suami kita selalu menjadi suami kita, kekasih kita, juga sahabat kita. Tapi pertanyaannya, bagaimanakah menumbuhkan spirit itu? Spirit partnership itu agar lewati setahun, 5 tahun, 10 tahun, sampai 75 tahun, dia tetap membara. Karena acap kali siapapun mengalami, biasanya 2-3 tahun bersama sudah hilang gelora itu. Kita renungkan juga, kata Rumi, itu hanya terjadi jika di taman kita tiada lagi kau dan aku, yang ada hanya kita dan cinta. Nah, itu puisi Rumi ya, bahwa di taman ini tak ada lagi kau dan aku, yang ada hanya cinta dan kita. Jika itu hidup di sukmamu, kau akan rasakan keluarga yang aman. Jadi itu intinya, bagaimana kau dan aku juga memberi tempat kepada kita. Jadi Pak Daus dan Mbak Dewi sebagai 2 individu
Ini dua sungai yang mengalir menjadi samudra bersama, samudra kita itu. Ya. Apapun, bicarakanlah ya, bahwa sekarang ini sudah bersatu, tidak hanya ada kau, tidak hanya ada aku, tapi ada kita yang terus harus kita juga hidup-hidupkan. Dan jangan lupa, cinta harus terus berkobar. Jadi itu sepatah, dua patah dari saya. Amin. Yang disampaikan khusus kepada Kakanda tercinta. Ini Daus Ali, juga kepada Kakanda Dewi Trini. Semua kita di sini mengharapkan teruslah bersama-sama seperti yang dialami Janet dan Alexander itu. Berpelukanlah kamu selamanya, rasakanlah itu keindahan dari keluarga, karena keluarga yang indah itu adalah sorga di muka bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.